Si waktu umur panjang, apakah ingin tinggal di Malaysia atau balik ke Aceh? Balik dong. Why? Atau yang pembawa berita atau maksudnya yang lebih non formal itu kayak asik gitu loh pembawa lu bisa maksudnya kayak waktu udah masuk kayak pembicara topik agama gitu terus tiba-tiba kayak nada lu maksudnya kayak kenapa tiba-tiba serius nih, mohon maaf. Buat supre ya, buat semua jangan lupa supre, jangan lupa di supre ya, jangan lupa di. Hey yo, what's up? Lu orang Aceh gak sih? Ya Allah, ya gue orang Aceh kak. Kakak Surabaya ya? Waktu itu Malang. Yang gue tuh berdua sama teman gue orang Aceh juga lagi ngome. Terus ketemu lo, terus ketemu juga. Ingat gak sih? Oh Yang iya ingat. Ya Allah, gimana kabarnya? Sehat kak? Baik, sehat banget, parah. Alhamdulillah. Tapi lu guna VPN Malaysia kan? Lu kan di Johor ya katanya? Iya, tapi kan emang otomatis kalau sana koneksi ya tetap Malay, tapi lebih diverse gitu dia. Oh, mantap. Semangat ya di Malaysia gitu ya nggak sih? Gimana Ya, kuliahnya? Mau selesai ya? lagi skripsi. Wah, Capek. mana orang Aceh? Orang Aceh, lagi belum balik, lagi kelas malam dia. Oh, di sana ada kelas malam ya kalau bisa kuliah di Johor? Depends dari dosen sih. Kalau dosen gue selalu kan kita ada elektif, Iya. kasih konsentrasi gitu. Mm-mm. Nah dia tuh yang lain, gue yang lain. Nah elektif gue tuh selalu kelas pagi, dia tuh sekitar jam 5, tapi kadang dosennya tuh minta jam 7. Oh, tapi nggak apa-apa kalau bisa pulang kemalaman gitu, aman di sana. Aman banget kalau dibilang kami yang cewek-cewek tuh lebih aman di sini dibanding kayak di negara sendiri. Keamanannya maksudnya luar biasa ya di sana. bukan keamanan juga sih, like Gimana juga? mungkin cowok-cowoknya di sini juga tahu kan, maksudnya lebih respect aja. Kalau sana kan walaupun ada beberapa etnis yang gimana lah ya udah gitu loh. Makanya kadang kalau seandainya kami keluar jalan, gue sendiri keluar gitu ya udah berani-berani aja gitu. Nggak ada mikir something gitu, ada benda-benda yang gimana gitu nggak ada? Nggak ada pikiran apa-apa. Kayak catcalling juga di sini angka kayak catcalling tuh rendah. Kayak ya udah. Kayak ada Oh, gerombolan cowok-cowok ya udah cewek sendiri lewat kayak oh ya udah, kayak nggak pernah gini-gini kayak awe atau gimana, nggak. tapi beda banget dengan negara kita ya. Negara kita bedanya apa? Pasti di sweet. Iya. Pasti kalau nggak apa gitu ya nggak sih? Atau nggak kayak nanya mau kemana atau kayak ya kayak gitu lah gitu. Iya, tapi kalau misalnya menurut gua kalau misalnya nanya, Mbak mau kemana Mbak gitu, it's okay, mungkin silaturahmi. Tapi cara untuk orang bertanya kan beda-beda. Iya nggak sih? Tapi beda tau like amin nadanya gitu. Kalau misalnya lu as in cewek kayak Iya. mana dari nadanya, mana yang catcalling atau cuma hanya sekedar nanyakan mau kemana mbak gitu loh gitu. Oh beda ya, emang beda itu. Mantap. Terus kalau misalnya di kampus kalau malam lu lagi di halte, Hmm. biasanya ada anak lokal yang nawarin kayak ini mau kemana gitu kan, maksudnya kalau misalnya di college-nya itu sekalian dianterin atau gimana gitu loh. Ya maksudnya lu ngapain cewek masih di daerah kampus, walaupun ada beberapa yang tinggal dalam kampus kan masih ditawarin tebengan gitu. Baik banget ya. Rasa hati nurani seseorang itu gimana gitu? Jadi terharu nggak sih di saat pertama kali kalian beradaptasi di sana itu menghadap orang-orang? Wah beda ya gitu, sama negara kita gitu. Baik banget. Waktu itu kan gue pertama kali datang kelas offline, ada satu cowok yang awalnya itu miskomunikasi aja di waktu grup assignment itu. Oke teman, tapi jarang sih kalau misalnya di antara seorang cewek itu pasti ada kayak something like I love someone hip. Oke. Ya nggak sih? Kalau misalnya dia Makanya- kecewa gitu gimana gitu, ya nggak sih? Kayak kadang kalau misalnya anak Indo, biasanya kan kalau misalnya diajak pulang atau gimana, gue selalu ngajak teman gue dulu. Atau enggak kalau misalnya stas tuh selalu dibungkus kayak pakai organisasi. Nanya mau bahas ini nggak, kan gue nanya di mana sama siapa, kan konteksnya kayak gitu. Terus dia bilang sendiri, wah juga bilang kayak gue ajak ini ya gitu kan, dia bilangnya untuk bahas organisasi atau apa. Kan ya udah lu nggak mau ngajak orang, ya udah gue aja yang ngajak orang gitu. Oke. Bagus. Yang gitu sih so far. Betul, ini lo emang content creator kah? Like I'm in the background atau apa? Kayak well prepare banget, parah. Karena lagi nyaman aja gitu kalau misalnya ngobrol sama orang Malaysia, kalau misalnya mau bercerita, mau sharing itu lebih nyaman gitu, lebih nyambung kayaknya. Kalau misalnya saya ya. Oke.
Selain itu. Selain itu gimana maksudnya? Apa gitu? Kalau gue pribadi kalau saya main ome kayak gini, Belajar public ketemu speaking. orang itu apa ya? Belajar public speaking, gua mengasah public speaking dan relasi. Iya sih betul. Tapi kalau misalnya dari segi bahasa kayaknya emang quite good. Maksudnya kayak oke, kalau lu yang tipikal sama orang baru sacet gitu loh. Apa emang karena lu terbiasa set of sering bikin konten atau gimana dah? Ya Emang sering gua buat konten dan gua sering jumpa orang Sabah. Kalau misalnya Johor jarang kan, gua punya teman juga di Johor. Biasa kami by Discord kalau misalnya teman-teman gua di Johor. Discord. kalau di Discord itu emang sengaja ketemu di Discord atau gimana Nggak, dah? emang kami udah settingan di Instagram, jadi kontekan bagi Discord, jadi kami gabung di Discord nanti. I see. Sebelumnya gue ngeliat channel lu, jangan-jangan ada salah satu teman gue nih. Yang Itu mana? majority. Yang mana? Serius yang mana? Enggak, gue karena pernah ketemu Johorian atau gimana gitu. Ya udah, gua nggak jadi di Singapura, tiket hangus, ya udah. Kan gua mau turun di Johor kemarin, dari Singapura ke Johor kan nginap di rumah dia. Ya jadi. Kan siapa tahu ya dia, iya kebetulan juga kita mau pada balik sih. Kita perlu. Ini dia teman-teman gua juga. Followed by berapa? Anjir. Ada berapa orang ya? Ada ini teman-teman SMA gua ini, Abang Liting satu. Ini si Sultan ini teman gua juga, dia nge-like foto cewek ini. Ini mantap. Lah. Lagian ini kok nanti kan kita Januari Februari kan udah kelar. Dia kalau nggak salah pulang 21. Jadi kita ada dari Februari di Maret kayaknya dia balik Aceh sih. Ya siapa tahu bisa meet up atau gimana. Penghasilannya alhamdulillah luar biasa ya, gua lihat teman-teman gua. Lebih daripada sama-sama UMR. kreator sama-sama circle kreator Ome kayak gini atau gimana? Ada circle Ome kreator Ome TV ada juga, yang ngeprank ada juga, yang ngefilm ada juga. Gua ngapa kira apa gua buat dah. Gua lihat Ome TV kayak bikin Aki, menarik. Mereka belajar bahasa, public speaking dan relasi dan teman baru, silaturahmi kan. Gua coba dong. Gua coba itu masih bawa logat Aceh, kurang bagus. Step by step, udah. Alhamdulillah kayak gini. Jadi orang kayak kamu anak pendidikan. Malah gua sering disangkakan sama orang-orang yang jumpa gua itu di saat gua lontarkan pertanyaan. Malah dia menganggap gua itu S2 dan S1. Oke, apa. Iya gak sih? Enggak, gua di satu perhotelan, gua anak hotel, bukan S1. Oh, demi apa? Ya. Lebih hebat daripada saya. Gak gitu dong, semuanya kan ada pros and cons-nya. Iya. Walaupun set off kayak dari akademi kayak gitu kan, lo pasti ada kelebihannya sendiri gitu. Like another experience. Kan kita untuk sejenis orang akademik tuh kita bakal kalah sama orang-orang yang udah punya experience, tahu walaupun dia lulusan SMK. Tapi maksudnya dia udah punya pengalaman beberapa tahun, kan pengalaman tuh bakal naik-naik terus kan sebagai position karir tuh. Kayak gitu. Jadi kayak jangan kayak gitulah. Kenapa bisa protel? I don't know. I mean like the pariwisata. I like itu pariwisata. Jadi traveling pariwisata. Jadi satu arah ya nggak sih? Iya sih, betul. Terus Jadi ya. kalau saya mau nih, Apa? lu di Ome kan udah cukup sering main dong berarti. Udah Mhm. ketemu apa aja, like I mean, you make connection sama mereka. Lu pernah ketemu ini kayak gitu loh. Siapa? Maksudnya ketemu siapa? Artis-artis atau gimana gitu? Rangkuman apapun itu, siapa aja yang kayak lo ketemu and then jadi mutualan atau koneksi kayak gini loh. Wah banyak Banyak kan? banget. Ya. Salah satu apa dong? Pengen tahu. Salah satunya anak Sabah, orang Sabah. Banyak cewek-cewek Sabah yang minta kontekan dengan saya. Karena saya orangnya welcome dan tidak dari pertama jumpa saya bilang kita sebagai teman, right? Oke. Iya. Mereka- Ini sih harus disclaimer dulu. Mereka nyaman dengan saya. Karena kenapa? Mereka suka nanya tentang agama. Mereka tanya dengan kehidupan. Jadi gue belum banyak pengalaman, tapi gue tahu cara untuk memilah kata-kata untuk cara menyampaikan. Gue cuma bilang sama mereka itu satu gue bilang sampai mereka itu kayak wow gitu. Apa sih tujuan hidup kita di dunia ini? Apa yang ingin kita kejar? Suatu saat nanti kita akan mati, meninggalkan segalanya, menghadap Sang Pencipta. Jangan lupa akan sajadah untuk kita bersujud menghadap Sang Pencipta. Seakan-akan besok kita mati. Mereka dari situlah mereka kayak wow. Jadi mereka suka kontekan dengan gua gitu. Tapi sekarang suka kontekan jadi
suka kita tanya kabar apa, it's okay bagi saya, nggak apa-apa gitu. Karena prinsip saya nggak mau pacaran dan nggak mau menyakitkan hati seorang wanita. Cuman kalau misalnya silaturahmi, siapapun boleh, welcome, asalkan positif. Betul. Tapi ada juga yang minta kontekan WA, Instagram. Gua lihat orangnya kayak ini ceweknya terlalu baper, terlalu aneh dengan saya. Kelihatan kalau sambil ada typing komunikasi gitu. Ya, ada juga yang belajar ngaji. Ada kemarin belajar ngaji. Tiba-tiba lagi di Ome TV, gua orang Aceh. Iya, pertama disuruh gua baca Al-Qur'an. Gua baca dong. Jadi mereka menarik gitu. Oh, ajarin gua Al-Qur'an dong. Hah? Lo udah stok hafalan? Enggak, cuman disuruh baca waqiah aja gitu. Ya udah gua baca. Enggak, gitu. gue yakin pasti lo ada stok hafalan. Hafalan contohnya hafalan apa? Like maksudnya lo udah maksudnya pegang berapa juz atau sekian gitu? Enggak, gua enggak hafal Quran. Oke, paham. Banyak sih alhamdulillah. Muntolan IG itu bukan lagi 1 orang 2 orang. Banyak. Wah, banyak banget itu. Banyak banget. Gua aja sampai yang DM aja nggak tahu gua balas apa nih. Bang, video gua kapan di-post, Bang? Bang, kapan kita ngobrol lagi? Bang, kapan dong kita undang di Discord? Bang, kapan? Ya Allah gitu. Orang gua aja di konten gua ini masih banyak stok. Jadi gua aja pusing gitu mau ngobrol. Gitu. Mau buat ini apa kan? Untuk stok kayak gitu. Tapi gua nggak pernah buat satu topik kalau misalnya ngobrol. Nggak pernah. Ngambang. Maksudnya satu topik. Misal sebelum konten itu buat satu topik gitu. Misal topiknya hari ini ngobrol tentang apa, nggak ada. Gua random, tergantung lawan bicara gua. Misal lu jurusan apa? Ya gua gak tanya tentang jurusan lu, circle lu. Jadi lebih ke interview siapa kamu yang sebenarnya. Paham. Oke. Selain itu kan lu bilang kayak maksudnya orang Sabah, kayak maksudnya like kayak sama content creator pasti lu pada ada circle sendiri kan. Dari artis deh, maksudnya kayak nggak sengaja ketemu ini gitu ada. Kadang-kadang ada juga sengaja mungkin. Siapa lu? Kalau boleh tahu. Gue pernah jumpa siapa ya? Kak Dinda. Dinda siapa? Dinda Kak Indah. How? Bukan, Kak Indah Bali, dia YouTuber Bali. Habis itu gue pernah jumpa Brian Hale, orang YouTuber Amerika. Oh damn, oke. Lo tahu Brian Hale? Kayak tahu deh. Pernah lihat beranda aku. Gue pernah jumpa Brian. Pernah jumpa YouTuber ada beberapa ya, cuma gue lupa. Dan pernah jumpa teman-teman Vicky Naki, teman nongkrongan Vicky Naki, gue pernah jumpa juga. Jadi circle YouTuber Ome TV ini kayak nggak jauh kayaknya dah. Oh oke. Soalnya gue tuh bingung ya kalau saya lihat Amin waktu itu gue coba buat suatu judul dari beberapa konten kreator, tapi gue bingung sama maksudnya pasar si Ome ini. Si Ome itu pasarnya gede, tapi beberapa orang yang mau ngikutin gue nggak tahu emang mereka nggak ngerti cara segmentasi market atau gimana gitu. Banyak yang pengen memulai Ome tapi nggak maju-maju gitu loh. Gue pernah ketemu juga salah satu konten kreator Ome. Dia siapa ya namanya? Sama juga kayak sama lu. Tapi gue nggak dulu sama lu sama dia tuh sama-sama berkembang gitu loh, kayak stabil atau apa. Ada beberapa orang yang baru mulai tapi udah cukup lama, kayak gue ngeliat masih stuck di viewersnya 8 gitu. Mungkin gini mbak, kalau misalnya menurut saya ya itu tergantung dari orang. Kalau misalnya saya nggak mau contoh dari orang, kalau misalnya saya itu lebih ke random. Jadi dalam konten saya ini bermakna yang luas. Yang pertama saya bisa silaturahmi, belajar public speaking, dan saya bertambah relasi, wawasan dari tempat di mana kalian berada. Orang-orang itu jumpa dengan saya dari mana dan ceritakan tentang lingkungan di sana. Dan yang keempat itu gua apa ya? Kayak gua dapatkan sesuatu itu bisa menceritakan tentang kata-kata ya kayak apa ya? Gua dapat dari motivasi dari mereka. Dan yang kelima itu gue bisa dapat konten. Jadi di saat gue bilang itu, cuman gue sering gue buat konten gue ini tentang ujung-ujungnya di babak terakhir, hiduplah benar-benar hidup sebelum mati. Hidup sekali, mati tiada arti. Nakal boleh, jahat jangan. Dan salatlah kamu. Saya sering menekankan di teman-teman yang jumpa orang saya itu, salat adalah tiang agama. Tanpa salat kita bukan apa-apa dunia ini. Oke, see you on the top. Nah, pokoknya gitu aja. Jadi buat menarik orang itu dengan bicara dengan kita itu dengan nyaman. Cara kita bawa, cara kita berbicara, dan cara kita bermimik. Ya, itu kembali lagi ke public speaking ya nggak sih? Kamu kan orang pembendik lebih up gitu ya nggak sih? Masa gila? Iya. Apa ya? Kan ilmunya lebih beda ya sama kita.
Tapi kalau misalnya gue ngeliat cara lu, the way lu komunikasi sama gue dari tadi, lu Mm-mm. bergerak terus kayak ada intonasi. Lu tau gak sih kalau misalnya acara, kalau misalnya MC formal atau yang pembawa berita atau maksudnya yang lebih non formal itu kayak asik gitu loh pembawa lu. Lu bisa maksudnya kayak waktu udah masuk kayak pembicara topik agama gitu terus tiba-tiba kayak nada lu maksudnya kayak kenapa tiba-tiba serius nih mohon maaf terus kayak langsung tiba-tiba lu switch kayak gitu sih kalau misalnya lu bilang cara komunikasi atau cara public speaking kayak lu lebih bagus deh belum dari Ome maksudnya lu emang udah bagus nih terus kayak lu terjun di Ome jadi lebih bagus gitu. Ya itu yang mau gue bilang. Sebenarnya sih public speaking gue nggak terlalu bagus di saat di hotel. Jadi gue masih bengong. Gue kurang percaya diri ya nggak sih. Tapi di saat gue terjun di Ome TV nih, gue bisa mengasah public speaking dan gue bisa mengasah kayak ilmu ya belajar apa ya bahasa Malaysia sama Inggris. Jadi gue lebih ngasah gitu. Lebih semakin percaya diri nggak sih kayak gini? Iya, nah Ini gue nggak bisa ini. Ini gue nggak bisa diam nih. Nggak bisa. Ini paham gue nggak bisa. sama sih. Bentar lu pernah tes MBTI nggak? MBTI itu apa? Jadi kalau sana ini tuh semacam kayak lu jadi kalau sana mungkin lu udah kelar ini lu jadi tahu aja Oke, thank you. kayak ini namanya. Jadi tuh kayak ada 12 personality. Oke. Nanti lu ngambil tag test gitu ada namanya 16 personality gitu kan. Terus kayak lu isi benar-benar. Jadi tuh ada Oke. INFP, ISTP gitu loh. Maksudnya Mm-mm. kalau gua kan ada namanya INFP, extrovert, Mm. apa. Jadi kayak base lu kan ini kan personal orang. Oke. Itu tuh maksudnya salah satu teori yang bisa lu kalau misalnya orang ini kenapa kayak gini dia INTJ karena dia INTJ atau Oke. enggak ada beberapa kok dia kayak gini ya maksudnya kalau ketemu orang ada beberapa orang yang sensitif kalau misalnya perihal masalah duit atau gimana karena dia setting kayak maksudnya kalau misalnya gini pokoknya kalau seandainya gue nanya randomly orang MBTI lu apa gitu terus gitu sih jadi kayak lu bisa dari MBTI itu salah satu lu bisa mengenal background orang kayak orangnya kayak gini orangnya kayak gini orang kayak gini gitu. Kalau misalnya saya Jadi- sih apa sorry ladies it's okay fine. Enggak, maksudnya kayak kayak apa sih namanya kayak gue kan INFP, temen gue tuh INTJ. Dia tuh tipikal ya paham gak sih yang ketika dia mau keluar harus nyiapin seharian, Mm-mm. nyiapin energinya. Terus baru dia tuh ngomong, terus kelar itu kayak habis itu seminggu gak keluar. Itu ada. Oh lah hurry up Gitu. oke. Kamu kurang percaya diri. Oke sebenarnya sih gini loh. Enggak, tapi emang ada orang kayak gitu kawan. Maksudnya kayak dari 16% itu kayak maksudnya kayak ketika lu pelajarin 16-16 nya kayak ketika asing, kenapa orangnya kayak gini? Oke. Walaupun itu kayak salah satu basic lu mengenal orang itu dari teori from the psychology side gitu. Ya really nice Gitu. nice. Tapi Makanya kan kalau public speaking kamu bagus bagus loh. emang aku mikirnya karena aku INFP juga salah satunya. Oke. Jadi tuh gue tipikal orang yang kalau misalnya gue capek sumpah atau gue kan cukup kalau misalnya lihat di Instagram gue cukup aktif untuk menggambarkan. Ya. Itu gue melampiaskan emosi lewat situ gue nggambar gitu like lu pernah gak sih kayak lagi capek terus sambil nangis lu nggambar gitu kan terus hasilnya Why cakep gitu. what happened what is your problem? Enggak maksudnya kayak lu apa gak sih gue tuh pernah namanya gue pernah sih sumpah gara-gara salah gue sendiri gue kurang disiplin gue merasa jauh aja sama Tuhan. Maksudnya kayak soal gue lagi telat atau apa maksudnya kayak gue biasa dikasih sama ibu gue kayak jangan lupa baca ini ya ini tapi kadang gue seminggu bolong-bolong dan biasanya gue punya adik kan dia tuh lebih istiqomah gitu gue telepon ke dia maksudnya paham gak sih gue sering ngerasa itu dan dari situ tiba-tiba lagi banyak assignment terus kayak gue ngerasa sumpah sendiri atau gimana ya udah gue daripada memarahi orang lagi ngesensin orang yang seharusnya nggak bersalah sama gue dong jadi gue ngelampiasin di gambar aja. Yaudah kalau senang gue seneng gue gambar, kadang gue sedih gue gambar, gitu loh. Oke itu Oke. itu dari karakter lu dan prinsip lu ya gak sih? Enggak sih kenyamanan gue aja. Kenyamanan sama juga kan. Gue mikir gue awalnya jujur gue emosional, gue tuh kalau senang waktu itu kan gue ada psychology test waktu SMP kan. Itu kalau apa? senang range, itu dari sistem dari sekolah gue ngedatangin kayak agent psikolog gitu loh. Oke. Jadi tahu masalah ini kan. Oke. Sebuah teks individual gitu kan. Lo tahu skala emosi kan 1 sampai 5. Oke. Seharusnya tuh orang-orang tuh minimal tuh dapatnya 2. Itu gue 2 pas di atas KKM. Maksudnya kayak KKM-nya berapa? Pokoknya itu gue kurang kalau dulu waktu SMP gue kurang cara ngelola emosi gue loh.
maksudnya menempatkan itu gitu. Dari situ gue tahu, gue dipanggil sama guru gue, dikasih Oke. tahu kan sama psikolog kayak do and don'ts-nya tuh kayak gini kalau ngomong emosi. Terus dari SMA, kuliah, terus kayak gue tahu maksudnya daripada menguntungkan gue, dan gue juga beberapa baca buku juga kayak iya sih, daripada gue emosi yang meledak kayak kemana ke orang lain malah menambah akar masalah lagi, ya nggak sih gitu. Kalau misalnya menurut gue itu cara menghandle masalah itu apa ya, emosi ya. Emosi itu sebenarnya sih susah kita handle ya kalau misalnya bagi orang-orang yang beremosi ya. Gue jujur susah. Tapi semenjak gue semakin dewasa itu kayak menghandle masalah itu dengan simpel. Ya dengan cara ya gue diem. Oke. Sekarang gue suka sendirian. Oke. Coba lo tanggapan lo dengan gue. Oke. Semakin dewasa gue semakin suka sendirian di rumah. Dan gue suka di tempat yang gelap. Ataupun gue bengong main HP. Dan kadang-kadang gue menangis melihat ke atas. Oke, gimana tanggapan lo? It's okay sih, maksudnya emang lu udah kenyamanan lo sendiri, gue nggak bisa menyalahkan. Kalau misalnya lu bisa mendapatkan itu lo tenang, apalagi emang udah dewasa ya, dan gue emang udah percaya people come and go gitu. Oke. Di sini rasnya ada beda, orang Chinese, orang India, semua harus berkawan. Oke. Apakah orang Aceh itu fanatik? Fanatik? Enggak. Serius? Sumpah ini Nah, gak buka, kenapa sih muka gue nggak ngantuk ya? gak lucu Iya. aja. Lucu aja gitu. Fanatik nggak orang Aceh? Enggak. Oke. Enggak tahu sih. Tapi di saat Betul. kamu keluar dari zona nyaman kamu gimana rasanya? Rasanya gimana? Di saat kamu keluar dari zona nyaman dari Aceh loh, kita orang Aceh loh. Orang Aceh agamanya kuat gini-gini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aku nggak pernah punya zona nyaman sih. Kan soalnya dari dulu tuh ini aku di asrama terus. Oke, SMA di mana? Mosa, Di mana itu? modal bangsa. Modal masa yang kebakaran kemarin itu di mana? Iya itu ya. Mm-mm. Itu di mana ya? Di dekat bandara. Pas berangkat ke sini nggak banyak yang harus diadaptasiin. Kalau misalnya agama ya udah kayak biasa aja. Kalau dulu kan kalau misalnya masih di kawasan pesantren ya masih kuat agamanya, misalnya teman-temannya semuanya. Tapi pas keluar pesantren ketemu anak-anak SMA kan pada gimana, ya udah sama kayak di sini aja. Oke. Terus apa ya, nggak ada adaptasi lain, nggak ada yang susah kecuali makanan. Sama orang-orang dari Aceh ke Malaysia, ke Johor ya, JB kan? JB kan? Gimana reaksinya? Pertama kan dia lebih ke orang-orang ya nggak sih? Rasa takut nggak? Gue merantau di jauh negara gitu, seorang perempuan gitu, rasa takut nggak sih? Kalau aku pribadi enggak sih, karena aku emang suka ngomong, suka cari temen. Kalau sama anak Melayunya sih mudah deket. Anak Melayu asli, sama Melayu apa India apa Bangladesh sih? India. Sama Melayu India itu mudah deket. Oke. Good. Gimana kalau si waktu umur panjang? Apakah ingin tinggal di Malaysia atau balik ke Aceh? Balik dong. Why? Ya apa yang mau dicari di sini apa? Nggak ada. Kawasan relasi. Aceh is my family, you right? Aceh is my family, your family, ya nggak sih? Aceh itu udah keluarga kamu. Tapi saat kamu ingin keluar itu ada bermesin nggak? Oh saya habis di Malaysia kuliah, saya pengen lamar di sini, di Jakarta, ataupun nggak harus balik ke Aceh kerja di Aceh, gimana? Harus balik. Kita harus mikir kayak gini nggak sih? Apa? Belajar boleh setinggi mungkin di negara orang, tapi yang harus kita sukseskan kan ya tempat tinggal sendiri. Iya benar. Tapi kan bangga kalau misalnya anak Aceh keluar dari zona nyaman, merantau jadi orang hebat. Bangga orang Aceh gitu loh.
Aceh itu, wow, orang Aceh itu hebat loh di luar. Come on lah. Udah ini kuliah di sini aja udah cukup bikin banget. Intinya Oh, pengen balik ke Aceh, udah selesai nanti. Banget ya sama orang tua, kangen keluarga atau gimana sih? enggak banget sih, kangen iya kangen soalnya sering banget ketemu. Kalau nggak aku yang pulang mereka yang kesini. Iya, tapi kan, Nggak sering itu sih, tapi cuma beda rasa kan? tiap libur aja. Beda rasa nggak? Beda lah. Oke. Karena tuh aku rame kan, aku 5 bersaudara. Jadi dulu pas bener-bener masih satu rumah kan rame banget. Ya udah pas tinggal sendiri kayak sedih. Itu kan keluarga kamu di samping kamu. Itu kakak itu keluarga kamu loh. Iya, keluarga baru kamu loh. Iya harus kayak gitu. Jangan gitu dong, gue sedih nih. Anjir. Iya benar itu keluarga kamu loh. Dan mereka lah yang lihat kamu, mau kamu sedih, mau kamu senang, mau kamu sakit, mereka yang lihat kamu. Gue yang mau nangis. Iya gak sih? Bukan orang tua cuman paling lu nipu aja orang tua. Sehat-sehat. Karena kenapa? Supaya orang tua tidak waspada. Tapi yang lihat kamu sakit di saat kamu bam jatuh sakit, yang lihat kamu itu siapa? Tenang. Ya makanya teman yang di apartemen kamu itu. Dan di saat teman si kakaknya sakit, lu yang lihat. Setuju nggak? Gimana kak? Setuju nggak? Lu diam-diam baik kalau saya gua ngomong. Itu terharu kayak bam gak sih, gue yang mau nangis tau gak sih kayak. Oke. Kayak kamu kayak grogi ya ngomong sama saya. It's okay aja, friendly, fun, santuy. Rasa grogi nggak ngomong sama saya? Dari tadi kamu grogi dah. Enggak juga sih.